hari ini didampingi oleh Vincent dari Sun Education Lampung. Jadi nanti seputar pendaftaran ke Monash University ataupun informasi lebih lanjut atau schedule konsultasi lebih lanjut dengan tim dari Monash juga boleh diajukan melalui Sun Education Lampung. Karena kalau mendaftar melalui Sun Education nanti akan mendapatkan biaya aplikasi gratis yang biasanya kita tagihkan sebesar $100 ke siswa. Jadi kalau daftar lewat Sun, $100-nya bisa gratis untuk biaya pendaftarannya ya. Nah, untuk alumni dari penabur sendiri, untuk dari Monash, dari Sun Education Lampung, kebetulan ada Marvel ya dari di skip aja. Nah ini mungkin Vincent mau cerita sedikit kali ini soal alumni ya. Yang ini salah nih, harusnya Andre Gunawan. Oh Andre Gunawan, oke. Andre Gunawan nggak ada fotonya soalnya, jadi susah nyari. Oke, siap. Ya jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut seputar Monash, kalian mau jadwalkan schedule konsultasi dengan kita atau mau apply ke Monash juga bisa melalui Sun Education Lampung melalui Pak Vincent ya. Nah ini sekilas tentang Monash. Monash adalah uni yang terbesar di Australia, di mana kita juga masih uni yang sangat muda karena baru berdiri di sehingga masih sangat muda dan pendekatan kita sangat praktikal dan lebih ke arah industry based approach. Jadi bagaimana kita mempersiapkan lulusan-lulusan Monash untuk siap kerja di industri nantinya. Dan berbicara soal kampus kita ada beberapa kampus, pusatnya di Melbourne, tapi kita juga ada kampus di Malaysia, dan kita juga punya kampus di Indonesia akan buka sebentar lagi di Oktober ini di BSD untuk program S2 dan S3 saja, dan kita juga punya beberapa research center di Italia, Mumbai, dan juga Suzhou, China. Berbicara soal peringkat, meskipun usia kita masih 60 tahun, tapi peringkat kita lebih tinggi daripada usia kita, yaitu peringkatnya sudah 57 dunia sekarang, dan banyak sekali peringkat dunia yang sudah berada di top 50 ranking dunia untuk beberapa jurusan yang terlampir di layar. Jadi contohnya kayak farmasi, kita peringkatnya peringkat kedua di dunia, hanya di bawah Oxford dan di atas Harvard maupun Cambridge University. Dan untuk teknik sipil, teknik kimia, kita juga peringkat 23 dan 31, accounting and finance peringkat 32, kedokteran juga peringkat 36. Dan rumah kita di Melbourne, dan Melbourne merupakan salah satu kota yang paling nyaman ditinggali selama 10 tahun terakhir. Kita selalu memiliki peringkat sebagai kota yang paling nyaman ditinggali dunia, kurang lebih di 3 besar selama 10 tahun terakhir ini. Jadi ketika kalian ingin pergi ke luar negeri, studi, tentunya juga memperhatikan faktor bahasa. Nah, kebetulan Australia adalah negara berbahasa Inggris yang lokasinya cukup dekat dengan Indonesia, dan Melbourne merupakan salah satu kota yang sangat favorit. Nah, ini ada sedikit gambaran video tentang kampus Melbourne di kampus Monash di Melbourne. Hey, welcome to Monash University, Clayton. My name's Trav. I'm a science and education student here. Let me show you around campus, but get ready because this place is huge. There's more than 35,000 staff and students here, and it even has its own postcode. This is how many people get here, via the transport loop. It's one of the busiest hubs in Melbourne, with buses connecting from all over the city and nearby train stations. You can even travel between campuses from here on our free shuttle bus. There are also bike and car parks if that's more your thing. Hungry? We'll take your pick from over 35 different places to grab a bite. We even have our own supermarket. There's cool spaces all over campus. The Northern Plaza is one of them. Cultural and social events happen here all year round. Wellbeing is taken seriously, and there's a full range of health services right here for students and staff. You know what they say, a healthy body equals a healthy mind, which is why Monash has built a world-class health and fitness centre with indoor pools, gym and fitness classes. And if you're into teams and social sports, sign up and join one for yourself. There's heaps of open and green spaces, like this Rainforest Walk. I like to come here to practice my mindfulness.
Over 3,000 students live on campus. If you're going to join them, you can choose from a range of residential options, like studio apartments or college-style living. Monash are always looking at new ways of innovative teaching using collaborative spaces, and it comes to life here at the Learning and Teaching Building, designed to accommodate and enhance new styles of learning experiences. The Ian Potter Centre is the newest cultural and nightlife precinct on campus. There's a theatre and sound gallery for live performances, a jazz club, and a restaurant and bar. This is the Science and Technology Precinct, or STRIP for short. It's home to many research labs focused on biomedicine and biosciences. There's many libraries on campus where you can study alone or with a group, but this one is the biggest, filled with physical and online materials and tech to help you with your studies. The Robert Blackwood Hall hosts a huge range of concerts and performances. It's also where all the graduation ceremonies are held. That's it from me, but there's heaps more places to see and people to meet, so just keep exploring campus and I hope to see you around soon. Tentang kampus kita di Clayton, dan memang kampus kita sangat besar ya, jadi karena besar sekali kita sampai mempunyai postcode sendiri atau kode pos sendiri di kampus kita. Nah, sekarang kita akan membahas ya kira-kira jurusan apa atau skill apa yang akan diperlukan di masa depan. Nah, kita ini sedang di masa-masa digital transformation karena adanya revolusi industri keempat. Teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Contoh, pada waktu kita mengirim pesan. Dulu kita kirimnya pakai SMS, Yahoo Messenger, lalu ada BlackBerry, lalu mulai ada WhatsApp, dan juga mulai ada fitur-fitur messaging yang lainnya. Itu memudahkan hidup kita. Ordering food, itu juga dulu waktu kita order makanan KFC misalkan harus telepon di 14055, nggak tahu datangnya kapan. Sekarang kita bisa track kapan datangnya melalui GoFood atau GrabFood ataupun Shopee Food dengan mudah sekali. Dan sekarang juga kita mau order taksi juga gampang banget. Kita bisa melalui GoFood, GoCar ataupun Grab ataupun juga melalui aplikasi Bluebird dan lain-lainnya. Dan ini juga adalah salah satu bukti ya video kemajuan teknologi di bidang retail supermarket. Ternyata di zaman pandemi ini, kalau kita terlalu banyak ngantri di supermarket, juga teresiko ketularan COVID nih. Nah, ini di Amerika ada teknologi ini yang mungkin sangat bagus dalam mencegah penularan COVID. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ini sudah 4 tahun yang lalu sudah dikatakan di namanya Amazon Go. Jadi ketika kalian belanja di supermarket, kalian bisa tinggal ambil barangnya, itu sudah otomatis itu masuk di aplikasinya, kalian ngambil barang apa, dan waktu kalian keluar melewati pintu sudah langsung dikurangi dari saldo kalian di Amazon application. Nah, itu salah satu bukti digital transformation, dan ke depan akan sangat banyak perkembangan bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti ini, yang dipengaruhi oleh AI,
blockchain, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita bicara digital transformation itu apa sih? Yaitu digital transformation itu berhubungan dengan bagaimana kita menghubungkan manusia dengan produk, dengan proses yang lebih singkat. Jadi lebih mudah berhubungannya. Dan tentunya digital transformation ini akan menimbulkan banyak sekali peluang-peluang bisnis yang baru, yang nantinya akan mempermudah tentunya hubungan konsumen dengan perusahaan dan membuat banyak sekali opportunity yang baru. Nah, tentunya perusahaan harus merubah bisnis model mereka, merubah infrastruktur dalam perusahaan mereka, proses mereka, dan juga culture, karena memang digital transformation ini sangat penting ke depannya. Dan ini adalah teknologi yang sangat-sangat penting dalam digital transformation, yaitu data analitik, artificial intelligence, dan juga robotik. Dan juga masih ada IoT, digital marketing, blockchain, ataupun cloud computing. Tapi seiring dengan LinkedIn Emerging Jobs Report, ini adalah daftar pekerjaan yang sangat dicari di dunia, yaitu Artificial Intelligence Specialist, Robotic Engineer, dan juga Data Scientist. Ini ternyata align dengan apa yang namanya teknologi yang sangat penting dalam digital transformation. Jadi kalau kalian belajarnya di area ini saya yakin dalam 10-20 tahun ke depan, ini area pekerjaannya sangat-sangat dibutuhkan dan pendapatannya juga sangat tinggi. Dan Monash memiliki semua jurusan yang berkaitan dengan AI, robotik, dan juga data science. Nah, kenapa AI sangat dibutuhkan? Karena AI sendiri ini ya sebenarnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana kita bisa mempermudah mesin untuk berpikir selayaknya manusia dengan bantuan dari speech recognition, natural language processing, dan juga deep learning, prediction, and translation. Dan nyatanya AI sekarang pun sudah banyak dipakai di industri-industri. Contohnya trading. Siapa yang main trading, kripto, saham, forex, sekarang sudah ada robot trading, dan ini sangat marak. Dan sekarang kita juga bisa lihat kalau kita join yang namanya webinar, kebetulan pakai Zoom, itu juga Zoom yang terbaru, yang versi paling update. Kalau pembicaranya bicara bahasa Itali dan kalian nggak bisa bahasa Itali, itu akan langsung keluar translation-nya. Dan speech recognizer, contohnya kalau kalian menggunakan handphone seperti Android, ada Bixby, ada iPhone, ada Siri. Nah, itu pun juga merupakan salah satu teknologi AI. Dan sekarang kita juga lihat bahwa mobil-mobil pun juga arahnya ke arah self-driving cars, yaitu seperti Tesla. Nah, ini juga semuanya menggunakan AI. Jadi AI memang akan digunakan di mana-mana dan akan sangat penting dalam perubahan industri ke depannya. Dan kalau mau belajar AI, Monash adalah pusatnya karena memang jumlah peneliti AI dan data science di Monash University itu yang paling banyak dari semua university di Asia Pasifik. Dan di Australia memang hanya Monash yang memiliki Faculty of IT. Nah, itu artinya dana riset kita lebih banyak, dan kita punya banyak meneliti, fasilitasnya pun juga lebih banyak, dan hubungan ke industri lebih banyak juga. Nah, ini kalian bisa masuk ke Bachelor of Computer Science kalau mau belajar AI, di mana di pelajaran-pelajaran di Computer Science tentunya banyak hal-hal yang berhubungan dengan AI juga. Atau kalian juga bisa masuk ke Software Engineering kalau mau belajar AI, karena juga banyak sekali pelajaran di dalam Software Engineering yang berhubungan dengan AI. Nah, kenapa belajar AI di Monash University? Karena juga nyatanya di antara semua uni yang ada di Australia, hanya kita satu-satunya university yang memiliki program Master of Artificial Intelligence. Dan berbicara soal kemungkinan internship, nah ini Monash juga sangat besar sekali kemungkinan industry-based learning-nya, karena kita per tahun punya 200 tempat magang di perusahaan-perusahaan seperti ini, untuk anak IT saja, di mana kalau kalian diterima magang, kalian akan kerja selama 6 bulan penuh tanpa kuliah, dan mendapatkan gaji dalam bentuk beasiswa sebesar $18.000. Dan 95% dari anak-anak yang join program IBL akan mendapatkan tawaran kerja bahkan sebelum mereka lulus. Jadi peluangnya sangat bagus. Nah, kedua,
itu adalah robotic engineer. Ini adalah skill yang sangat dibutuhkan kedua, yaitu adalah robotic engineers. Jadi untuk robotic engineer sendiri, itu apa sih robotik ini? Robotik itu adalah sebuah software capabilities yang nantinya itu bisa menggantikan tugas manusia yang sifatnya itu repetisi. Nah, apakah robot ini sudah digunakan di industri? Ya, kita coba lihat video selanjutnya. 당신이 신한라이프를 만나면 새롭고도 놀라운 라이프의 시작. Can you feel it? Fly so higher. Hold my hand, we'll love together. Can you feel me? Fly so higher. 라이프의 놀라움을 더하다. 신한라이프. Nah, ini kalau kalian video yang tadi itu adalah, ya ini, coba kalian tebak ini manusia atau robot? Bisa ditulis di chat mungkin. Nah, ini adalah sebuah robot ternyata ya teman-teman ya. Jadi di Korea itu sekarang sudah ada yang namanya virtual influencer. Jadi yang tadi kalian videonya itu adalah sebuah robot influencer yang sudah menjadi influencer dan mengancam eksistensi artis-artis Korea karena nyatanya di robot ini pun juga menghasilkan kurang lebih sudah 12 miliar sejak pertama kali dikenalkan di 2021 ini. Jadi ini juga bukti bahwa robot sudah mengambil tugas alih para artis bahkan atau influencer. Nah, yang kedua ini juga ada contohnya bahwa di Australia itu lahan pertaniannya sangat-sangat besar, lahan perkebunan sangat besar, dan mereka juga kesusahan dalam melakukan panen hasil pertanian mereka. Karena biasanya Australia itu mengundang pekerja-pekerja dari luar negeri untuk liburan dan bekerja di Australia melalui visa working holiday visa, tapi karena COVID-19 border tutup, nggak ada pekerja yang bisa masuk, jadi siapa nih yang bantu hasil panen kita? Nah, profesor kita juga membantu membuat robot pemetik apel seperti ini. Jadi robotnya juga bergerak seperti ini, jadi ini memetik hasil apelnya juga. Nah, ini belajar robotik juga sangat bagus karena ini juga sangat-sangat dibutuhkan skillnya di dunia, dan semua industri juga arahnya nanti digital transformation juga akan mengarah ke robotik, di mana kurang lebih 82% dari lulusan kita yang masuk ke program robotik juga mendapatkan pekerjaan 4 bulan setelah mereka lulus dari Monash University. Nah, belajar robotik memang gabungan dari beberapa jurusan, yaitu teknik elektro, teknik mesin, komputer programming, dan juga AI, di mana kalian juga bisa memilih penjurusan di AI ataupun di automation pada waktu masuk ke robotic engineering di Monash University. Bagus nggak peluang kerjanya? Bagus sekali, karena banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan industri yang menggunakan teknologi robot ataupun AI. Contohnya di aerospace system and flight control, itu kalau kita naik pesawat, kita jadi pilot, itu kita juga punya fitur yang namanya autopilot, di mana nanti mereka juga menggunakan sistem AI untuk mengendalikan pesawat sampai di tujuan dengan selamat kalau misalkan pilotnya nggak enak badan atau gimana gitu waktu di udara. Nah, itu gaji sebagai robotic engineer di Australia kurang lebih $2.200 ya per minggu. Dan belajar engineering di Monash itu banyak sekali jurusannya, ada aerospace, chemical, civil, whatever you want itu ada. Dan kalian nggak perlu pusing pilih jurusannya apa, karena di tahun pertama normalnya belajarnya itu masih sama, semua engineering. Di tahun kedua baru kalian memilih penjurusan, entah itu mau masuk robotik, software, teknik kimia, ataupun aerospace, dan lain-lain. Dan untuk engineering kita juga peringkatnya nomor 1 di Australia, dan merupakan satu-satunya uni yang juga menawarkan program magang berbayar atau yang namanya co-op untuk siswa-siswa engineering di Monash University. Nah, berbicara soal klub, banyak nggak klubnya di Monash? Banyak sekali klub-klubnya, dan ini ada video singkat tentang klub engineering di Monash.
Ini juga ada Monash Motorsport. Nah, ini Monash Motorsport ini adalah tim F1-nya Monash University, di mana kalian ada ekstrakurikuler untuk join dengan tim Monash untuk ikut Formula One Students, sama seperti Formula One umumnya. Kita juga traveling ya ke Dubai, ke London, dan dalam series campaign kemarin itu kita juara 2 di dunia. Ini juga ada Monash Frog Team. Sorry, videonya error. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang ke data science ya, ke skill yang terakhir, yaitu data science. Ini adalah skill yang sangat dibutuhkan juga. Kenapa data science sangat dibutuhkan? Karena data itu berperan penting terhadap perkembangan sebuah research, perkembangan sebuah perusahaan, dan sangat penting sekali di zaman revolusi industri keempat ini, di mana semua perusahaan pasti membutuhkan analisa data untuk mengembangkan performa bisnis mereka. Jadi kalau kalian tanya jurusan apa nih yang pasti sangat dibutuhkan, ya kurang lebih 3 tadi, AI, robotik, data science. Dan ini contohnya ya, tahun 2000 itu Disney itu mengalami yang namanya masa krisis, di mana harga tiketnya naik dan penontonnya membludak. Dan kita tahulah kalau kita pernah ke Disneyland ataupun ke Universal Studio Singapura, hal yang paling menjengkelkan itu adalah menunggu antrian pada waktu kita mau naik ride atau wahana. Nah, dengan adanya data analytics, dia menilai bahwa oh ternyata customer satisfaction kita rendah. Padahal banyak yang punya duit, banyak yang mau bayar lebih untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, di tahun 2013, Disney mengeluarkan yang namanya My Magic Plus. Nah, ini mereka mengeluarkan sebuah gelang di sini. Nah, itu berfungsi sebagai pengganti kartu kredit dan juga pengganti sarana pembayaran di dalam kawasan Disney Resort. Dan gelang ini pun juga bisa dipakai melalui aplikasi My Magic Plus di iPhone ataupun di website untuk membooking wahana-wahana lebih awal. Jadi pada waktu kita datang ke Disney, oh kita udah tahu kita bakal naik wahana A, roller coaster misalkan jam 12, yang ini jam 1, jadi kita nggak perlu ngantri panjang-panjang. Nah, ini meningkatkan yang namanya kepuasan konsumen pada waktu mereka datang ke Disney. Dan akhirnya dengan adanya research ini dan juga kemajuan teknologi ini, akhirnya Disney bisa lebih memuaskan pelanggannya. Nah, itu juga fungsi salah satu dari data science. Nah, untuk belajar data science, kita juga punya yang namanya data science di computer science. Dan kita juga ingat, kita adalah uni yang memiliki profesor atau peneliti di bidang data science dan AI yang terbanyak di Asia Pasifik. Dan kalian juga bisa belajar yang namanya applied data science, karena ingat, data science itu bisa diterapkan di berbagai macam industri. Nah, kalau belajar applied data science, kalian belajar penerapan data science di berbagai macam industri melalui research profesor yang kalian ikuti ya. Jadi kalian bisa belajar penerapan data science di bidang digital media itu bagaimana, contohnya, ataupun di bidang cyber security bagaimana penerapannya, ataupun di statistik juga bagaimana. Nah, itu juga banyak sekali penerapan-penerapan data science yang bisa kalian belajar kalau kalian belajar di applied data science. Dan berbicara soal nilai masuk Monash hanya melihat SMA kelas 3. Jadi kalau di penabur biasanya KKM-nya 75. Untuk masuk ke commerce atau bisnis biasanya butuh 88 atau 92,5 dari kelas 12 saja. Nah, kalau untuk ke engineering 90, ke IT atau computer science 84 atau 87,5. Nah, ini kalau nilai saya nggak sampai sekian gimana Pak? Nggak usah khawatir, karena kita memiliki program yang namanya diploma, which is diploma ini setara dengan program tahun pertama, selesai diploma langsung masuk ke tahun kedua. Jadi kalian tidak akan bertambah waktu durasi belajarnya, tetap sama karena unit yang kalian pelajari pun di tahun pertama sama. Nah, untuk masuk ke diploma, kebetulan nilai masuknya lebih rendah, hanya butuh nilai masuk 80 saja.
Nah, kenapa kalau kita minta lebih rendah? Karena memang kita set kelas diploma ini sebagai kelas adaptasi untuk anak-anak yang SMA-nya masih belum kurikulum internasional. Jadi kelasnya lebih kecil, hanya 15-20 orang per kelas, dan perhatian guru lebih maksimal, dan kebetulan biaya kuliahnya juga lebih murah, $10.000 rata-rata dari biaya kuliah di tahun pertama di universitas. Nah, ada banyak nggak diplomanya? Banyak, ada desain, art, business, engineering, IT, dan juga science. Dan untuk diploma kampus kita juga sudah di tengah kota, di Melbourne, di mana kalian akan belajar diplomanya 8 bulan di tengah kota, nanti setelah itu baru pindah di kampus utama kita di Colville atau di Clayton untuk 2 tahun selanjutnya. Beasiswa ada tidak? Ada. Ini beasiswanya $11.000 untuk tahun pertama kalau kalian keterima langsung di Juni, dan untuk diploma besarnya $2.500 untuk di diplomanya. Dan untuk beasiswanya lebih tinggi juga ada yang namanya Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship. Ini besarnya $40.000 selama 4 tahun, kalian akan mendapatkan beasiswa $10.000 per tahun, dan syarat masuknya adalah nilai SMA 96 atau SAT 1360. Ini untuk engineering ya. Dan kalau untuk yang full, kita juga ada Monash International Leadership Scholarship. Ini beasiswa penuh, hanya menanggung biaya kuliah, hanya 4 beasiswa per tahun sedunia. Dan ini syaratnya adalah kalian harus diterima di Monash dulu, dan menulis esai kenapa kalian berpotensial menjadi calon ambasador Monash University, dan kalau dipilih, kalian akan diundang di interview, dan kalau terpilih, kalian akan mendapatkan beasiswanya. Dan tahun ini ada yang dapat 1 dari Medan. Ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang, dan kalau butuh sesi lanjutan lagi, juga boleh diajukan dengan Pak Winston ya nanti. Ya, baik Kak Robi, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman yang mau memberikan pertanyaan boleh langsung mengaktifkan mic-nya atau di-share di kolom chat juga boleh. Silahkan. Nanti di akhir sesi kita akan ada door prize juga ya, teman-teman ya, seperti biasa. Pak, saya boleh bertanya kah? Ya, Iya, boleh. boleh, silakan, Denisa. Pak Robi boleh minta tolong nggak ya untuk menampilkan slide tadi yang ada jurusannya sama nilai-nilai requirements-nya. Aku belum sempat screenshot soalnya. Oke, udah nih. Harusnya aku bisa kirim filenya sih, coba ya, cek dulu bisa nggak? Bisa kok, aku bisa kirim filenya ini. Nah, ini filenya udah aku kirim di chat buat semuanya, jadi itu syarat masuknya udah aku rangkum di satu flyer ya. Itu bisa kalian pelajari, dan juga ini ada brosur juga. Ini untuk brosur Monash secara keseluruhan, untuk S1-nya juga saya udah kirim melalui chatbox juga. Nah, itu banyak, jadi memang saya nggak sempat menjelaskan semua jurusan yang ada di Monash karena terlalu banyak, makanya kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau spesifik, boleh booking waktu konsultasi tambahan di luar presentasi ini dengan Pak Winston kalau memang mau tanya spesifik di kedokteran atau apapun, itu juga boleh. Kak, kalau boleh tahu, itu yang KKM Passmark 75% itu maksudnya semua mata pelajaran itu harus di atas nilai tersebut, atau itu rata-rata nilai gitu, Kak? Bukan, KKM itu adalah nilai kelulusan minimal dari sekolahnya, itu minimal berapa. Jadi kan nilai standar kelulusan itu tiap-tiap sekolah itu beda. Penabur aja setauku juga beda-beda, antara yang Gading Serpong, Kelapa Gading, Jakarta, Bandung, Lampung, itu beda-beda KKM-nya. Tapi normalnya 75 rata-rata nilai KKM-nya. Nah, kenapa kok kita bedakan nilai masuknya? Tentu karena anak-anak yang KKM-nya 65 itu untuk mendapatkan nilai 84 tentunya lebih susah. Contohnya kayak sekolah di Jakarta namanya Laurencia. KKM-nya 65, anak-anak bisa dapat nilai 70 aja udah puji Tuhan gitu. Karena guru matematikanya killer gitu.
Nah, jadi makanya kita nilainya kita sesuaikan. Makanya yang KK65 kok lebih rendah, yang KK75 lebih tinggi, karena logikanya yang KK75 mendapatkan ke 88, itu gap-nya lebih kecil daripada 65 ke 85 gitu. Nah, ini yang dilihat juga hanya nilai rapot kelas 12, semua pelajaran ya, baik pengetahuan ataupun keterampilan. Kelas 10 dan kelas 11 hanya kenangan. Nah, itu. Oke, cukup jelas, Kak. Thank you ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Denisa. Adakah lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Atau dari Pak Vincent ada yang ingin disampaikan? Saya di sini sebagai alumni, Pak. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya, ini juga alumni, Pak. Oh. Oke, mungkin lagi nyiapin pertanyaan ya, teman-teman ya. Boleh deh, kita sambil mau membagi-bagi door prize dari sekolah gitu ya. Oke, kita seperti biasa ada 5 door prize dari sekolah. Nanti mohon bantuannya untuk Kak Robi dan Pak Vincent kalau kasih koreksi di jawaban teman-teman nanti ya. Boleh dijawab di kolom chat ya, Nak ya, seperti biasa. Oke, pertanyaan pertama. Kapan Monash University berdiri? Aduh, Ini nggak ada yang jawab. 2021. Nah, itu ada tuh yang betul tuh, Pak. Vincent. Oh, ini tahun berdirinya, Pak? Bener, Pak? Ya, 1958 betul. 1958. Oke. Oke, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di manakah lokasi utama di manakah lokasi kampus utama Monash University? Ya, itu Melbourne itu kotanya. Kalau kampusnya ada 4. Kampus utamanya apa? Huruf depannya C. Nah, itu Clayton betul tuh. Carol. Oh, oke. Clayton itu bahasa Inggrisnya, langsung. kalau bahasa Jawanya Klaten. Oh, Klaten. Jawa Tengah, Pak. Iya. Oke, langsung dikasih koreksi Robinya. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan ketiga. Secara ranking dunia, berada di ranking berapakah Monash University? Nah, itu betul Gracia 57. Oke, langsung dikoreksi sama Pak Kak Robinya. Oke, ada. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, untuk door prize yang keempat. Berada di mana sajakah kampus Monash University? Wah, banyak loh, Pak. Iya, Kak Robi. Yang di Asia aja deh. Oke, tuh tadi dibantu katanya yang ada di Asia saja gitu. Yang di Asia Tenggara aja ada di mana aja. Yang ada di Asia Tenggara. Tuh dibantu lagi. Ini Denisa raise hand nih, mau jawab atau gimana? Sorry, Pak. Itu belum aku. Lower hand, Pak. Sorry. Oh, kirain tadi mau jawab. Nah, Malaysia udah betul, kan. Kurang satu lagi. Oh, tuh kan, kurang satu lagi katanya, Nak. Berarti ada 2. Satunya di mana lagi? Ini adalah tanah air. Ayo, nggak bisa jawab. Nah, betul, Darren tuh. Darren. Kita baru buka kampus di BSD Oktober ini untuk S2 dan S3 saja. Oke, oke, tadi ada Darren. Oke, boleh teman-teman,
Itu tadi pertanyaan door prize dari sekolahnya. Ada lagi kah yang ingin bertanya, teman-teman, tentang Monash University? Jadi yang tadi saya jelaskan itu jangan dianggap buat IT sama engineering aja loh. Jadi digital transformation itu bakal mempengaruhi semua industri. Jadi mau ngomong kedokteran, mau ngomong arts, media, desain, atau bisnis marketing, semuanya bakal kalau ke impact sama yang namanya digital transformation. Jadi kalian harus mulai siap-siap bahwa oh kalau saya bekerja di masa depan, oh kalian kerja sebagai akuntan, dulu akuntan masih pakai buku, sekarang udah nggak pakai software semua. Nah kalian dulu bekerjanya marketing, iklannya itu iklan di koran, iklannya di apa namanya billboard di jalan-jalan. Sekarang udah enggak, sekarang udah mainnya main Google Pay ya, udah Facebook advertisement, ataupun juga udah Instagram advertisement, ataupun yang bisa kita bilang sebagai digital marketing. Jadi digital transformation itu bakal kemanapun. Jadi jangan khawatir kalian mau kerja apapun, mau belajar apapun, pasti kok berhubungan dengan teknologi di masa depan. Makanya saya bahas topiknya hari ini yaitu. Oke, yuk teman-teman, ada lagi yang mau bertanya tentang Monash University? Karena waktu kita masih ada sekitar 6 menit lagi, 7 menit lagi. Boleh langsung dinyalakan kameranya, mic-nya. Ya boleh kalau ada yang mau tanya boleh, nggak usah malu-malu. Ini sepi-sepi aja nih, nggak ada yang mau nanya nih. Yakin nih? Aku mau nanya deh, Pak. Denisa lagi, ya silakan Denisa. Itu Kak, berarti kalau misalkan ini aku lihat dari requirements-nya si Monash tersebut, berarti kalau misalkan kita mau masuk Monash gitu, kita nggak usah foundation ya kan Kak? Nggak usah. Jadi benernya kalau kalian masuk foundation itu agak ini ya, agak lumayan buang waktu ya. Karena kalau Monash kan bisa menerima langsung dari kelas 12 nih. Nggak perlu foundation lagi kalau nilainya cukup. Kalau nggak cukup pun bisa lewat diploma kan, which is diploma setara dengan tahun pertama, selesai langsung tahun kedua. Jadi waktu lulusnya sama. Jadi mendingan ini sih, kalau menurutku ya ini hemat waktu. Kalian hanya belajar 3 tahun saja, kalau non-engineering, kalau engineering 4 tahun kan. Jadi lebih hemat waktu. Nah, bayangkan kalau kalian ngambil foundation lagi, itu belajarnya 4 tahun, pasti. Misalkan di bisnis di Monash ini kan 3 tahun ya normalnya ya, tapi kalau kalian ngambil foundation lagi 4 tahun. Nah, daripada bayar foundation lagi, dapatnya S1, mendingan biaya foundation-nya dialihkan ke master kalau aku bilang. Gitu. Lebih dapat degree kan. Gitu. Bisa tambah ini. Iya, karena di Monash sendiri keunggulannya kan kalian juga bisa ngambil double majors nih kalau misalkan ngambil bisnis, commerce gitu-gitu. Dapat 2 jurusan dalam 1 degree. Monash juga very reputable, kita juga punya industrial approach, dan kalau kalian memang ada budget ya kok aku bilang daripada ngambil foundation lebih baik ngambil ini ya, ngambil masternya gitu dananya gitu. Karena kedepannya kita juga membutuhkan banyak skill. Semakin tinggi ilmu kita juga semakin baiklah, karena yang namanya investasi yang paling berharga sih menurutku investasi pendidikan ya, karena it will bring you when you will go in the future sih, nggak bakal rugi kalau investasi pendidikan. Oke, Denisa buat tambahin aja. Sesuatu yang paling unik dari Monash University sendiri,
sebenarnya adalah karena Monash itu kan masuk dalam Group of Eight. Group of Eight itu adalah 8 universitas terbaik di Australia. Monash sendiri adalah salah satu yang paling muda. Jadi walaupun dia memiliki peringkat yang bagus secara research, tetapi gaya pembelajarannya itu masih sangat modern. Jadi beda dengan Group of Eight lainnya yang memang mengedepankan riset banget. Di Monash sendiri mereka juga sangat fokus ke karirnya. Jadi mereka nggak cuma fokus di riset aja, mereka juga memberikan banyak sekali bantuan untuk kamu di bidang karirnya. Makanya itu yang membuat Monash University secara entry requirement dia juga mengakui SMA kelas 12, so you don't need to do 1 year foundation, dan juga dia memiliki peringkat yang bagus dengan university yang termasuk masih muda. Makanya cara pembelajarannya mirip dengan university yang kelasnya ATN atau teknologi. Padahal Monash itu masuknya ke Group of Eight, jadi yang masih 8 universitas terbaik di Australia. Itu yang membuat posisi Monash itu sangat unik sebenarnya. Jadi kamu kalau masuk sana tuh belajarnya nggak kayak di banyak research, tapi juga banyak sekali proyek-proyek yang menarik yang ada di Monash. Masuknya mungkin bisa dibilang jauh lebih mudah dari Group of Eight lainnya, tetapi begitu kamu di dalam belajarnya akan sangat sangat challenging di dalam. Gitu. Ya belajarnya sih apa ya, kalau aku bilang ya active learning sih. Jadi bukan hanya teori gitu enggak, tapi kita lebih senang kalau murid itu engage di dalam kelas dan lebih banyak siswa yang aktif ya. Jadi kayak debat, studi kasus kayak gitu-gitu. Nah, kalau engineering apalagi sama farmasi, science itu belajarnya benar-benar project based learning, based on project. Jadi very practical gitu. Karena belajar IT, desain, engineering nggak bisa kalau nggak banyak latihan gitu, banyak latihan. Oke, terima kasih. Jawabannya cukup jelas ya, Denisa ya? Pak, kalau mau nanya lagi boleh? Boleh. Itu berarti buka apply sama pengumumannya kapan ya? Nah, kalau masuknya Monash itu ada 2, ada di Februari sama Juli. Kalau anak ke Indonesia biasanya itu masuk di bulan Juli, di mana di bulan Juli ini merupakan alternatif intake ya. Jadi memang tidak semua jurusan buka. Jadi yang jurusan yang ada di bulan Juli itu kedokteran, hukum, sama arsitektur. Yang lainnya ada. Karena kedokteran itu kan kedokteran dan teman-temannya ya, kayak nursing, fisioterapi itu biasanya cuma Februari aja karena memang Februari itu kan intake utamanya anak-anak Australia. Mereka SMA-nya dari Februari ke November, liburan, masuk lagi Februari. Nah, jadi bukanya semua di Februari. Tapi kalau di Juli memang nggak semua buka, tapi popular courses ada kok intake-nya. Jadi kalau mau apply kapan aja bisa, kamu juga bahkan bisa apply sekarang dengan nilai rapot kelas 11 kalau mau, atau kalau enggak nanti aja nunggu nilai rapot kelas 12 semester 1. Karena yang dilihat toh juga nilai rapot kelas 12 aja. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Denisa. Untuk teman-teman yang lain, masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada waktu kita 1 menit lagi, begitu. Oke, sepertinya tidak ada ya. Iya. Baik, apakah masih ada closing statement dari Pak Robi sebelum kita tutup sesi ini? Ya, biasanya sih saya selalu pesan ke anak-anak untuk be yourself and know yourself before going to the university. Artinya adalah tidak semua orang itu menonjol di semua bidang, dan masing-masing siswa pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, itu bersahabatlah dengan kelebihan dan kekurangan kalian, dan jujur. Kalau emang nggak bisa matematika, ya jangan maksa. Mungkin aja kalian menonjol di bidang lain. Jadi, temukan dulu itu, ketahuilah diri kalian dulu, dan jangan pernah ikut-ikutan teman, dan jangan mau dipaksa orang tua. Karena masa depan kalian adalah masa depan kalian sendiri. Jadi kalian harus menentukan pilihannya. Oke. Terima kasih Kak Robi atas presentasinya.
presentasinya dan closing statement-nya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa menentukan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Begitu. Oke, kita sudah sampai di akhir sesi kita. Begitu. Nanti kita akan lanjut lagi di pukul, untuk sesi terakhir masih ada di 13.25, 5 menit lagi. Kita akan lanjutin di sesi yang terakhir. Terima kasih Kak Robi dari Monash University dan Kak Wilson dari Sun Education. Terima kasih teman-teman, silakan istirahat. Selamat siang, Tuhan berkati. Ya, terima kasih.